wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan keempat. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang nilai tendensi sentral. Nah, ada apa aja di situ? Nanti kita akan belajar yang pertama, cara menghitung mean ya. Mean itu adalah nilai rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan menghitung median. Median ini adalah nilai tengah. Dan yang terakhir, kita akan membahas modus. Nah, dalam tiga ini pasti kalian sering mendengarnya ya, waktu kalian sekolah SMA atau SMK. Nah, nanti kita akan mengulangnya kembali. Nah, untuk modus ini adalah nilai yang sering muncul. Jadi kalau sering muncul, dia suka caper ya, makanya suka dikaitin modus kalau lagi deketin cewek atau cowok ya. Berarti sumbernya dari sini nih, matematika statistik. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sebelum kita kehitung mean ini nanti ada dua cara perhitungannya. Nah, yang pertama metode biasa. Dan yang kedua nanti ada metode coding ya. Seperti apa sih metode biasa dan metode coding? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, untuk teori-teori tentang mean, median, dan modus ini kalian bisa baca sendiri di buku paket ya, atau dari sumber lain. Kalau untuk di buku paket, kalian buka bab 4 tentang nilai tendensi sentral. Di sana sudah sangat jelas dikasih taunya ya. Oke, yuk kita mulai ke cara perhitungannya data tunggal. Oh iya, nanti untuk data kita akan menghitungnya ada dua, yaitu data tunggal. Yang ini data tunggal, dan satu lagi nanti ada data kelompok ya. Nah, apa sih Bu bedanya data tunggal sama data kelompok? Kalau data tunggal, dia itu berdiri sendiri, satu gitu. Seperti yang ini nih, contoh soal. Nah, dari data sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada 3, 4, 3, 2. Nah, dia berdiri sendiri, satu tunggal. Itu namanya data tunggal. Sedangkan kalau untuk data kelompok, yang kemarin kita bahas, yang cara membuat tabel yang memakai interval, banyak kelas. Nah, itu makanya namanya data kelompok. Jadi dikelompok-kelompokkan ya, diinterval-intervalkan. Nah, kita bahas yang paling mudah dulu yuk, data tunggal. Yang pertama, ini contoh soalnya, suruh Ibu tulis ya. Ibu ambil contoh ini ada di buku paket. Nanti kalian juga bisa cek sendiri ya. Nah, ini ada datanya 3, 4, 3, 2, 5 seterusnya sampai 1. Nah, coba deh kalian lihat. Di angka-angkanya ini berurutan apa enggak? Enggak kan ya? Ada yang 3 dulu, 4 dulu, terus 2 di belakang, 1 di belakang gitu. Nah, supaya lebih mudah, sama halnya seperti kemarin, Ibu selalu diurutkan terlebih dahulu. Nah, diurutkan dari yang terkecil ya. Oke, yuk
kita tulis bersama-sama ya, data yang terkecilnya. Berarti dimulai dari angka nomor 1 ya. Oke, yuk kita tulis 1. Satunya ada berapa? 1, 2, 3. 3. Tulis 1, 2, 3. Ingat, mindahinnya jangan sampai salah ya. Harus sama antar jumlahnya. Nanti kalau nggak sama berarti nanti salah. Yang teliti, berarti kalau udah dicoret biasanya ibu gini, biar tukar. Lanjut, 2-nya ada berapa? 1, 2. 1, 2. Nah, oke. 2-nya udah. Sekarang 3. 1, 2, 3 ya. Kita tulis 1, 2, 3. Nah, kalau udah coret. Nah, habis itu angka 3 angka berapa lagi? 4 ya. 1, 2, 3. 4-nya tulis 1, 2, 3. Nah, 4-nya coret 1, 2, 3. Habis 4 berarti angka 5. 1, 2, 2 aja ya. Oke. 1, 2. Nah, habis angka 5 angka berapa terakhir? 6 ya. 1, 2. 1, 2. Nah, untuk ketahuan ini benar apa salah, kita hitung bersama-sama. Yuk, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini belum dicoret ya, 6 tadi ya. 15 angkanya. Kita lihat yang sudah diurutin apakah benar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, benar ya, berarti ada 15 datanya. Nah, kalau sudah diurutkan, yang pertama kita akan cari apa dulu? Pertama min ya. Tadi min apa ibu bilang? Nilai rata-rata. Oke. Nilai rata-rata. Nah, kalau nilai rata-rata gimana cara ngitungnya? Masih inget nggak waktu dulu sekolah? Min rumusnya jumlah data dibagi, nih udah ibu tulis, dengan banyak data. Nah, oke, langsung kita masukin yuk. Jumlah data itu apa? Yaitu data yang ini nih, yang diketahui 1, 1, 1, 2 sampai 6 dijumlahkan jadi berapa? Nah, sama dengan, udah ibu tulis nih ya. Nah, biar kalian gak lupa, jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sampai 6. Nah, ini dijumlahkan, berapa hasilnya? Habis itu dibagi dengan banyak data. Banyak data ini maksudnya ada berapa, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15 ya. Nah, jadi sama dengan, nah ini dihitung, ayo berapa? Biar cepet pakai kalkulator aja, dihitung semuanya berapa. Nah, ibu udah hitung, dapat hasilnya 50 ya. Nah, dibagi 15. Nah, jadi berapa 50 15? 3,3. Oke, selesai. Oke, kalau sudah hitung min, sekarang lanjut kita ke 2, yaitu menghitung median ya. Median itu apa? Yang tadi nilai tengah. Nah, jadi kita hitung nih nilai tengah dari data yang di atas ini berapa. Namanya nilai tengah berarti di tengah-tengah adanya di sini ya. Nah, tapi kan kita belum tahu nih perkiraannya apakah benar tengahnya di sini apakah enggak. Kalau ibu biasanya biar cepet nggak pakai rumus caranya. Jadi ibu pakai buka tutup tangan ibu nih, dari ibu dua-duanya ibu tutup.
Jadi sebelah kanan sama sebelah kiri ditutup. Nah pertama 1 ini kan tutup ya, sama 6 tutup. Oke, kalau udah tutup, tutup lagi, geser satu-satu lagi jalannya. Nah tek, habis itu tutup lagi, 1 lagi, nah tutup. Kalau udah tutup lagi. Nah harus sama ya nutupnya, langkahnya satu-satu, jangan langsung kedua. Satu lagi, loncat. Nah loncat lagi. Nah terakhir loncat lagi, satu. Nah dapat kan, ini ceritanya udah ditutup semua nih. Dapat tengahnya yang nggak ditutup berapa angkanya ini kan. Nah angkanya 3 nih, berarti angkanya 3. Nah udah selesai. Nah ini berarti di tengah-tengahnya angka 3, jadi didapat median itu 3. Nah selesai, gini aja, nggak ada pakai rumus-rumus. Sebenarnya kalau pakai rumus ada di buku ya, yang kalau ganjil ditambah 1 terus dibagi 2, nanti dihitung baru data keberapa. Kalau genap langsung aja bagi 2 gitu. Tapi kalau sama ibu ribet, langsung bikin aja yang simple ya. Seterusnya pokoknya datanya kalau banyak ini kan ada 15, kalau 16, 17 gimana bu? Sama aja nih, misalnya ini kan datanya 15, berarti kan ganjil ya. Misalnya ibu tambahin nih 1 di sini nih, contoh tambahin 6 deh, atau tambahin angka 7 boleh ya, bebas sembarang ya. Nah berarti kan ada 16 kan total datanya, hitung sini sampai sini 16 kan. Gimana cara ngitungnya bu? Ya sama kayak tadi, tutup lagi ya, coba lagi tutup ya. Ini contoh doang loh, contoh. Nah berarti mediannya dapat berapa? Yuk, nah ibu tambahin 1, sama kayak tadi sistemnya, tutup. Nah kanan kiri harus sama tutupnya. Ayo maju 1 langkah, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju. Nah lagi dikit lagi, ayo maju lagi. Nah ini ada angka 2 nih ya kan. Kalau tadi kan angkanya 1 nih ya kan, yang ditutup kan. Kalau angka 1 tinggal ditulis kan, yang tadi bunderin ibu 3 ini. Nah bagaimana kalau angkanya 4 ini bu? Apakah yang ditulis 3 sama 4? Bukan begitu caranya. Jadi nih yang ini, yang 3 sama 4 ini nih, 3 ditambahin sama 4, habis itu dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena ada 2, 1, 2 kan. Nah 7 bagi 2 berapa? 3,5. Nah ini baru mediannya 3,5. Nah begitu kalau yang datanya genap ya. Mau ini ditambahin berapa aja, angkanya 6 kayak 7 kayak 8 gak ngaruh ya, tetap buka tutup aja, sama aja cara ngitungnya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, seterusnya gitu ya. Paham ya? Iya paham, gampang lah ya. Lanjut kita yang ketiga, yaitu yang ketiga menghitung modus. Nah modus tadi ibu bilangnya apa nih, ibu lihat lagi. Modus nilai yang sering muncul, yang caper itu loh. Berarti kalau yang caper, yang paling banyak nih kelihatannya, yang paling banyak muncul berapa kali? 1 berapa kali? 3 ya. Ya 2 berarti enggak. Nih 3 juga. Nomor 4 3 juga. 5 2. 6 ini enggak tadi ya, ini kan contoh. Berarti yang ada 3 kali ya. Nah ini ada 3 kali banyak bu, nggak cuma 1 angkanya, nggak apa-apa ditulis semua. Berarti ini ya 1, 3 sama 4 ya. Ada lagi nggak? Ini 5 2. Oke, jadi ditulis 1, 3 sama 4. Nah gitu. Jadi modusnya nggak harus cuma 1 ya, nggak apa-apa kalau untuk data tunggal. Nah, yang paling banyak dia berapa baru ditulis. Oke, selesai. Min, median, sama modus untuk data tunggal. Oke, masih semangat kan?
Sekarang kita lanjut yuk ke data kelompok. Nah, data kelompok ini Ibu memakai contoh soal yang kemarin ya. Nah, ini sudah Ibu gambarkan tabelnya. Contoh soal yang pertemuan kedua dan ketiga, yaitu diameter pipa-pipa ya. Masih ingat contoh soalnya? Ada 8 kelas. Nah, ini 65 sampai 67, 68, 70, 71, 73 sampai ke 82 ya. 80, 82. Nah, pertama kita akan menghitung min terlebih dahulu ya. Oke. Nah, untuk data kelompok min ini ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan metode biasa. Nah, yang kedua, nanti ada namanya metode coding ya. Seperti apa sih metode biasa dan metode coding? Yuk kita simak bersama-sama ya. Yang pertama kita bahas yang metode biasa dulu. Oke. Untuk metode yang biasa, min ini biasanya dilambangkan dengan X bar ya. Nah, X bar rumusnya masih ingat nggak? Sigma F dikali XI. Nah, dibagi sigma F. Nah, maksudnya apa nih sigma F? Sigma itu jumlah ya. Jumlah F-nya berarti jumlah frekuensinya. Nah, yang ini jumlah berarti Ibu lambangkan sigma ya. Sigma berarti sigma si F-nya. Nah, kalau untuk XI, apa sih XI ini? XI ini adalah titik tengah. Nah, nih titik tengah ya, sudah Ibu tulis. Masih ingat kan titik tengah cara mencarinya yang pertemuan lalu? Ya. Nah, sigma F udah, XI udah, sekarang sigma F. Nah, ini sama ya, atas sama bawah ya. Berarti jumlah dari frekuensi. Sebelum kita menghitung, kita hitung dulu yang di dalam tabelnya. Yuk, sama-sama. Sini sudah ada tabel diameter sama F. Berarti yang kita butuhkan adalah yang tadi XI ya. Nah, kita tulis berarti di sini XI-nya atau titik tengahnya ya. Nah, 65 sama 67. Gimana cara mencari titik tengahnya? 65 tambah 67 dibagi 2. Ya kan? Dapat berapa? Oke, 66. Lanjut, 68 tambah 70 bagi 2. Dapat 69. 71 tambah 73 bagi 2. Dapat 72. 74 tambah 76 bagi 2 dapat 75. 77 tambah 79 bagi 2 dapat 78. Nah, terakhir 80 tambah 82 bagi 2 81 ya. Oke ya. Sekarang kita tarik garis dulu biar rapi. Nah, kalau sudah,
tabel apa lagi yang kita butuhkan? Kan tadi rumusnya F dikali XI ya. Nah, dikali. Berarti kalau dikali, langsung saja di tabelnya kita kalikan juga. Biar enak. Nah, berarti ini kita kalikan 3 dikali 66. Dapat berapa? 198. Ya. Lanjut, 6 dikali 69 dapat berapa? Ayo hitung. Ya, 414. Terus 12 kali 72 dapat 864. Ya. Terus 13 kali 75 dapat berapa? 975. Ayo lagi, 4 kali 78 berapa? 312. Terakhir 2 dikali 81 berapa? 162. Nah, kalau sudah dikali semua F kali XI, sekarang kita jumlahkan karena nanti yang dibutuhkan adalah sigma dari F kali XI ya. Nah, ini nanti kita butuhkan. Jadi yang dari atas kelas pertama sampai kelas ke-8 dijumlahkan semua ya. Yuk, berapa? 198 tambah 414 tambah 864 tambah 975 tambah 312 tambah 162 dapat berapa? Udah dihitung kalkulator, dapat 2925. Nah, ini. Sekarang kalau sudah dapat, kita masukin ke rumus yuk. Nah, ini rumusnya sama dengan tadi ini ya. Nah, ini sigma F dikali XI dapat 2925. Nah, ini dibagi jumlah dari F, sigma F. Jumlah frekuensinya berapa? Ada 40 kan. Ini yuk kita masukin, berarti dibagi 40 sama dengan berapa? Yuk hitung. Berapa? Ya, dapat 73, komaan ya, 125. Nah, ini ibu tulis semua koma-komaannya, enggak ibu bulutin ya, segini aja. Nah, dapat. Jadi min atau X bar sama dengan 73,125. Selesai. Nah, oke. Tadi ibu bilang kalau min itu ada dua cara ya, cara biasa sama cara coding. Nah, sekarang kita cari yuk cara coding gimana. Nah, untuk hasilnya antara biasa sama yang coding harus sama, karena kalau tidak sama berarti ada yang salah di antara kedua ini perhitungannya. Nah, tadi kan kita udah dapet ya, yang ini cara biasa dapat 73,125. Nah, nanti kita hitung pakai metode coding harus sama juga, segini juga hasilnya, 73,125. Ayo kita hitung. Berarti tulis lagi yang kedua, coding ya. Nah, untuk coding rumusnya itu beda ya, nggak kayak tadi. Nah, untuk coding rumusnya agak ribet sih sedikit. Ini ada XS plus sigma FU namanya dibagi sigma F dikali I. Nah, waduh, ini apa lagi bu, lambang-lambang begini. Nih ibu jelasin ya. Nah, kalau XS ini maksudnya
rataan S sementara ya. Nah, ibu lambangin ya biar nggak bingung. Sementara, maksudnya rataan sementara itu apa? Jadi nanti diambilnya adalah titik tengah kelas modus. Nah, kelas modus itu kan kelas yang sering muncul ya, yang sering muncul. Nah, nanti kita lihat frekuensinya yang paling banyak berapa. Nah, yuk kita lihat yang tadi. Nanti kita lihat ya. Sekarang ibu jelasin dulu ini satu-satu maksudnya apa ya. Oke. Sekarang sigma jumlah ya. FU. Nah, FU itu apa? F itu jumlah frekuensi, nanti dikali sama U maksudnya nih, dikali sama U. Nah, U ini adalah nanti ada rumus D dibagi sama I. Bingung ya? Kalau bingung nanti kita jelasin ya. Nah, ini mesti tanda tanya, nanti kita jelasin pas cara perhitungannya aja. Sama I itu apa, masih ingat kan? Interval ya, intervalnya berapa. Kalau sigma F ngerti ya. Oke, lanjut yuk, kita ke perhitungan tabelnya dulu. Nah ya, yang di atas. Nah, ini ibu teruskan dari perhitungan min yang tadi ya, min yang cara biasa. Nah, ini kan sampai sini tabelnya. Sekarang ibu mau cari pakai rumus yang coding. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama yang dibutuhkan adalah kolom D. D-nya dulu ya. Nah, tarik garis. Oke. Apa sih D itu? D itu, ini D itu sebagai lambang ya. Jadi biar gampang diingat, D itu rumusnya XI dikurang XS. Nah, yang tadi. Berarti kita tentukan dulu nih XS-nya. XS kan tadi ibu bilang nilai tengah atau titik tengah kelas modus. Nah, kita lihat dulu yuk di frekuensi. Nah, frekuensinya ini yang jumlah yang paling besar mana? Ayo, ini kan 13 kan. Nah, 13 ini berarti masuk ke modus ya, mo. Nah, ibu tulis modus mo. Tadi ibu bilang XS itu titik tengah kelas modus. Kan udah ketahuan modus itu ini di sini kan kelasnya berarti. Nah, kelas modus berarti titik tengahnya dari kelas modus berapa? Nah, ini XI ini titik tengahnya berarti dapat 75. Nah, ini terjadi XS. Nah, ibu tambahin di sini, tandain ya biar nggak lupa lagi. Berarti XS itu 75. Nah, fix ya. Berarti tadi rumusnya D itu XI itu tadi ya yang nilai titik tengah dikurangin XS titik tengah kelas modus yang 75 ini. Nah, yuk kita sama-sama kurangin berarti. Ini berarti dikurangin XI nya yang mulai dari ini dulu, 66 dikurangin sama 75, kurangin berapa? Hasilnya min ya, hasilnya min nggak apa-apa. Berarti 66 dikurangin 75 min 9 ya, ditulis nggak apa min ya. Lanjut, berarti 69 dikurangin 75 dapat berapa? Min 6 ya. Lanjut, 72 dikurangin 75 berapa? Min 3. Nah, lanjut, 75 dikurangi 75 lagi berapa? 0 ya. Kok
kok 75 dikurang 75 Bu? Karena kan tadi rumusnya XI dikurang XS. XI nya yang di sini ya 75, XS nya 75 juga ya kan. Ya udah, berarti 75 kurang 75 hasilnya 0. Nah lanjut, sekarang ini berarti XI nya 78 dikurangin XX, 78 kurang 75. Nah ini berapa hasilnya? Nggak min ya, 3 ya. Sekarang 81 kurang 75 berapa hasilnya? 6. Oke, selesai. Nah ini D nya ya, pelan-pelan, lama-lama nanti ngerti pasti ya. Nah kalau sudah dapat tabel D nya, kita lanjut ke menghitung tabel U ya, karena nanti yang dibutuhkan adalah sigma F kali U. Nah U itu ya. Nah untuk U ini tulis rumusnya tadi D dibagi I, berarti D ini nanti dibagi interval. Nah interval kelas ini apa? Berapa? 65 sampai 67, hitung 65, 66, 67, berarti I nya ada 3 ya. Nah ibu contohin yang di sini, berarti ini min 9 dibagi I nya 3 kan. Oke, berapa? Min 3 ya, berarti yang ini min 6 bagi 3 min 2. Nah lanjut, ini min 3 bagi 3 sama min 1 ya, nggak usah ditulis ya, udah ngerti pasti kan. Nah 0 bagi min 3 pasti hasilnya 0, 3 bagi 3 hasilnya 1 ya, nggak min lagi, yang atas aja yang min. 6 bagi 3 2. Oke, selesai. Kalau sudah, lanjut kita mencari sigma FU. Nah untuk mencari sigma FU nya, kita cari dulu FU nya masing-masing, berarti si F ini dikali sama si U. Nah nanti dikali kayak tuh, dikali ya, dikali lambangnya. Oke, gue biar cepat aja, nggak usah pakai penggaris. Nah yuk langsung kita kali ya. Ingat panahnya, lihat, F dikali sama U, berarti 3 dikali sama min 3 min 9, 6 dikali min 2 min 12, 12 dikali min 1 min 12 juga sama atas ya. Oke, 13 dikali sama 0, 0 pasti hasilnya, semua yang dikalikan 0 hasil 0 ya. 4 dikali 1 hasilnya 4. Terakhir 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke, selesai. Kalau sudah, apa yang kita butuhkan tadi soalnya? Nah ibu tarik ke bawah tadi. Nah ini yang dibutuhkan ya, kita cari dulu ininya, sigma FU. Nah ini kita udah dapat kan FU nya, sekarang kita jumlahin semua dari atas sampai bawah, berarti sigma FU ya. Nah tambahin yuk, min 9 tambah min 12 tambah min 12 tambah 0 tambah 4 tambah 4, hasilnya berapa? Udah dihitung. Oke, dapat min 25. Lah Bu, kok hasilnya min? Ya nggak apa-apa, memang begitu adanya ya, nggak apa-apa ya. Kita masukkan aja, berarti ini dapat sigma F kali U min 25. Yuk kita masukin ke rumus. Nah ini, yuk kita masukin. Nah untuk XS tadi masih ingat berapa XS? Yang ini yang ibu tandain. Nah ini ya XS ya 75. Ini nggak kelihatan jadinya tuh, udah kehalang sama yang lain. Oke, berarti kita tulis XS nya 75 ditambah sigma FU tadi berapa sigma FU nya ini ya, min 25 dibagi sigma F ada berapa tadi jumlahnya? 40.
Oke, nah ini pakai kurung ya, biar nggak ketukar sama plusnya. Oke, dikurungin, dikali I yang interval berapa tadi? 3 ya, ingat. Nah kalau udah selesai kita hitung lagi. Ini biar nggak pusing pakai kalkulator aja. 75 tulis tetap min 25 dikali 3 dulu, habis itu baru dibagi 40. Jadi dapat min 75 bagi 40 ya. Nah kalau sudah dapat, ini nggak boleh 75 kurang 70, nggak boleh ya. Ini kan samain dulu penyebutnya, atau biar nggak pusing ini langsung pakai kalkulator aja bagi. Jadi 75 plus kali min ya, 75 bagi 40 berapa? Dapat 1,875. Nah 75. Nah sekarang dikurangin, 75 dikurang 1,875 dapat berapa? Oke, 73,125. Wah, hasilnya sama enggak nih sama yang di atas tadi? Nah, sama ini sama ya. Sip. Berarti kalau sama, cara perhitungan kita benar. Benar ya. Nah, sudah selesai nih. Yang ini pakai cara metode biasa dapat ini. Nah, ini pakai cara coding dapat hasilnya juga 73,125. Nah kalian bebas milih yang mana aja ya, mau cara biasa atau coding, tapi biasanya pasti pada milih cara biasa karena paling simpel ya. Tapi wajib tahu juga cara coding, jadi biar pengetahuannya luas. Oke. Nah oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu cara menghitung median atau nilai tengah ya. Nah untuk data kelompok kita rumusnya dulu ya. Median itu rumusnya adalah, nah kalau ibu pakai ini ya, beda sama di buku, ibu simbolin sendiri TB, atau dari sumber lain juga pakai rumus yang ini, TB plus setengah F dikurang FK dibagi F median, nah kurang ditutup lagi dikali sama I, nah interval. Nah ini rumusnya. Ini maksudnya apa sih Bu? Rumusnya begini, simbol-simbol. Oke. Sekarang TB. TB itu tepi bawah. Nah, tepi bawah siapa? Tepi bawah kelas si median otomatis, karena yang kita cari adalah median. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus setengah F, berarti setengah dari frekuensi totalnya. Ada berapa? Dikurangin FK. Nah FK masih ingat? Frekuensi kumulatif. Nah frekuensi kumulatifnya ini yang diambil adalah yang sebelum kelas mediannya. Nah nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ini Fm itu adalah frekuensi kelas si median. Nah kalau I tahu kan interval ya, intervalnya udah dapat kan tadi kita 3 ya. Nah ini 65, 66, 67. Oke. Nah ini rumusnya. Nah kalau yang ini mencari median nggak usah pakai tabel-tabel lagi ditambah-tambahin kayak gini. Ini cukup untuk mencari min aja yang tadi, nilai rata-rata. Kalau yang median langsung kita hitung aja dari tabel ini. Nah oke, yuk. TBM, tapi bawah kelas median. Nah, median ini nilai tengah ya kan? Nah, kita ingat dulu. Setengah dari F, berarti ini untuk setengah dari F itu kelas median ya. Kurungin.
Nah, setengah dari F-nya itu berapa tadi? Jumlah seluruhnya. Ini kan 40. Nah, berarti setengah dari 40 sama dengan 20. Nah, kita cari yang data ke 20 itu siapa. Nah, cara nyarinya gimana? Dilihat dari paling atas dulu, kelas yang paling pertama. Nah, ini frekuensinya 3. Tadi yang dicarinya datanya harus 20 ya. 3 tambahin ke 6 berapa? 3 tambah 6 9 tambah 12 kira-kira berapa? 9 tambah 12 21 ya di sini ya. Nah, yang kita cari berapa? 20. Berarti 20 masuk di sini enggak? Masuk kan? Karena ini sampai 21. Berarti tadi kan 3, ini kan 6, 9, berarti ke 10, ke 11, 12, 13, 14, seterusnya sampai 21 ada di sini semua nih kelas ini. Nah, berarti ini kita tandain deh dapat. Ini namanya kelas median ya. Nah, udah dapat ada di sini kelas mediannya. Nah, udah mulai paham ya? Kalau belum paham nanti diulang lagi video ibu yang ibu omongin. Sekarang kita lanjut ke TB-nya. Nah, sama dengan berarti tepi bawah kelas median. Nah, kelas median ini tepi bawahnya mana? Lihat kelas bawahnya. Ini kan 71. Masih ingat tepi bawah dikurang 0,5. Berarti berapa kalau dikurang 0,5? Berarti 71 dikurang 0,5 dapat 70,5 gitu ya. Nah, masukin deh ke sini 70,5. Nah, tambah. Sekarang kita masukin setengah F-nya. Berapa? Ini kan 20. Oke. Terus 20 dikurang FK. Nah, tadi ibu bilang FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kita lihat kelas median tadi yang mana? Yang sudah ditandain kan, ibu tandain yang warna hijau ya. Nah, ini kelas median sampai sini frekuensinya 12. Berarti kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, nah sebelumnya, sebelum 12 mana? 6 sama 3. Nah, ini kita jumlahin. Masih ingat kan kalau kumulatif dijumlahkan? Nah, ini FK-nya. Tulis. Berarti FK-nya tadi 3 tambah 6 ya. Berarti 9. Nah, terus langsung dibagi sama Fm, frekuensi kelas mediannya. Nah, ini kelas median frekuensinya. Ini Fm ya. Nah, berarti 12. Nah, ingat ya, ini Fm. Kadang-kadang ada yang salah. Masukinnya bukan frekuensi kelas median tapi frekuensi seluruhnya yang 40 ini. Nah, otomatis salah nanti hasilnya ya. Ingat-ingat, berarti Fm bukan F aja. Nah, kalau sudah dikali sama I-nya berapa tadi intervalnya? 65, 66, 67, 3 kan. Nah, kalau sudah, yuk kita hitung. 70,5 taruh lagi 20 kurang 9 sama dengan berapa? 11 ya. Nah, 11 dibagi 12 dikali sama 3. Nah, kalau sudah, ini dikali dulu yang 11 kali 3. Berarti turunin lagi 70,5 ditambah 11 dikali 3 bagi 12, atau cara cepatnya 3 bagi 12 sama-sama bagi 3, 4 ya. Ini 1 ya. Berarti 11 dikali 1 11 dibagi 4 ya sisanya. Nah, kalau sudah dapat, turunin lagi 70,5 ditambah 11 bagi 4 berapa? Ayo hitung. Ya, dapat 2,75. Nah, kalau sudah selesai kita jumlah 70,5 tambah 2,75. Hasilnya adalah berapa? 73,25. Oke, selesai. Nah, ini namanya mediannya. Nah, sampai sini agak gampang ya. Yang penting ngerti aja simbol-simbol yang ini. Tapi bawah median, ini FK kumulatif sama Fm frekuensi median ya.
Oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kita yang terakhir, yaitu adalah mencari modus. Nah, kalau untuk data kelompok, modusnya pakai rumus ya, nggak kayak data tunggal tinggal dicari yang paling besar. Nah, kalau modus ada perhitungannya. Nah, perhitungannya adalah pakai istilah juga kayak tadi. Tetap ada kata TB. Nah, ingat TB. Nah, tapi kalau tadi kan median, TB-nya TB median. Nah, kalau modus ya TB modus ya. Nah, ingat, jangan nanti nyari modus tapi TB-nya median, gak boleh. Modus ya TB modus, median ya TB median gitu ya. Nah, kalau udah TB modus ditambah, nah ada istilah lagi namanya nih, D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kurungin lagi dikali sama I. Nah, interval. Oke, ini kita bahas dulu ya, apa aja sih simbol-simbol ini. Ini berarti kayak tadi, berarti tepi bawah si modus. Nah, D1 itu apa? D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi sebelum kelas modus. Nah, gitu. Nah, belum paham ya? Nah, nanti kita langsung praktekin biar paham. Sekarang D2. Nah, kalau D2 kebalikannya. Frekuensi modus dikurangin frekuensi sesudah modus. Nah, gitu. Kalau D1 sebelum modus dikurangin, kalau D2 sesudah modus. Nah, kalau I tahu kan tadi interval. Tulis lagi biar kalian gak lupa. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, langsung kita cari yang di tabel. Mana tabelnya? Oke. Nah, ini dia. Nah, yuk. TB mo, tepi bawah kelas modus. Nah, ingat modus berarti yang paling muncul banyak, yang paling sering, yang paling caprok kan. Dilihat dari frekuensi yang kelas pertama nih, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang mana yang paling besar angkanya? Nah, ini dia, otomatis ini kan 13 modus. Nah, ini kan kita udah itu ya, tandain ya, mau yang tadi nyari nilai rata-rata pakai AKS kan carinya titik tengah kelas modus. Nah, ini kan titik modus. Nah, berarti 13 paling besar. Nah, ini kita tandain, berarti ini kelas si modus mo. Nah, sekarang yang dicari apa? Tepi bawah kelas modus. Nah, ini kelas modusnya, tepi bawah ini lihat kelas bawahnya 74 kan. Seperti biasa, kalau tepi bawah dikurang 0,5. Berarti 74 dikurang 0,5 berapa? 73,5 ya. Nah, terus di sini berarti 73,5. Nah, kalau udah selesai ditambah kurungin lagi. Nah, D1 tadi apa? Frekuensi modus. Mana frekuensi modus? Ini dia 13 kan, dikurangin frekuensi sebelum modus. Nah, ini kan si modus nih frekuensinya, sebelum modus mana? Ini kan angka 12. Nah, berarti dia dikurangin. Nah, ini namanya D1. Nah, coret-coret ini ya. Nah, frekuensi modus dikurangin frekuensi sebelum modus, berarti dikurangin. Sebaliknya, berarti kalau D2 frekuensi modus dikurangin frekuensi sesudah modus. Nah, ini kan modus, sesudahnya mana? Ini kan. Nah, berarti dikurangin sama ini si 4. Namanya D2, dikurangin D2 ya. Nah, ini Ibu tulis biar kalian gak bingung. Oke, yuk kita masukin. Berarti D1-nya tadi ini kan 13 dikurang 12 berapa? Hasilnya 1 ya. Oke. D1-nya tulis lagi 1 plus D2-nya berapa? Nah, ini dia. 13 dikurangin 4. Berapa dapatnya?
ya 9. Oke, kurungin dikali sama I tadi berapa? 3 ya, ingat kan? 65, 66, 67. Nah ini intervalnya 3. Oke, nah kalau sudah dapat langsung kita hitung deh. 73,5 turunin lagi 1 kali 3 per 1 tambah 9 10. Nah dapat ya. Kalau sudah turun lagi 73,5. Nah 3 bagi 10 berapa? Hitung ayo. Kalau sudah hitung dapat 0,3 ya. Desimal kan. Nah kalau sudah dapat jadinya tambahin deh 73,5. Udah ya, tambah 0,3, nggak apa deh, tulis lagi telanjur biar bagus. Jadi 73, ini kan koma ya, 5 tambah 3 8. Nah gitu, biar nggak bingung ya. 73,5 tambah 0,3 tambah 5 tambah 3 8, 3 tambah 0 3 7 ya. Jadi kayak anak SD ya kita ya. Gak apa-apa, siapa tahu ada yang lupa, tapi kayaknya nggak ada yang lupa deh, pada pinter. Nah dapat 73,8. Selesai. Ini modus data kelompok dapat ya, 7,8. Nah selesai sudah pembahasan materi kita kali ini, yang kita tadi mulai ngitung paling gampang kelas data tunggal ya, sampai data kelompok. Nah review list sebentar. Nah ini data tunggal, min, median, modus dapat, sampai kita hitung yang data kelompok. Yang ini yang nyari min, median, dan modus. Min yang metode biasa sama coding, terus mediannya sama, terakhir adalah modus. Oke, selesai. Ibu harap kalian semua bisa paham ya dengan baik. Jika ada yang tidak mengerti, boleh langsung tanyakan sama ibu atau lewat komen di bawah ini juga boleh. Oke, sampai di sini ibu mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.